Assalamualaikum, Ono Bapak Malemanai. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa, Ono Bapak Malemanai, kita membahas mengenai masalah seni, budaya, nilai tradisi, adat istiadat, cerita rakyat yang ada di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seperti biasa bersama Pak Yus Rizal. Apa kabarnya Pak Yus Rizal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kalau dilihat dari penampilan, dari cara berpakaian malam ini atau mengenakan pakaian adat, apa itu kalau boleh tahu Pak Yus? Nah inilah salah satu contoh busana-busana yang dipakai oleh orang-orang Melayu. Iya. Kayu Agung itu adalah bagian daripada orang-orang Melayu. Oh, Nah, itu ya. ini namanya Teluk Belango. Teluk Belang. Tapi yang dipakai sekarang Teluk Belango dalam versi Malaysia. Ya, karena dia menggunakan peci. Peci ya. Iya, ada pernak-pernik. Iya. Kayu Agung juga punya peci, dia pakai Iya. peci kan. Iya. Tapi kalau dia ini pakai peci, tak pakai ini ikat pinggang, bodoh. Pinggang, iya, iya. Nah, dan kain ini baju dari luar. Ini khas Kayu Agung kan. Mas kayak jadi Tapi kita ngambil unsur khas Melayunya. iya, iya. Jadi bajunya dimasukkan ya. Ya. Ikat pinggang duluan. Ya Pak Yus, kita nak bahas apa kali ini? Bicaranya kita lihat loh, Iya. masyarakat kita sekarang kan Iya. masih banyak belum mengenal nama-nama dusun kita nih tempo dulu. Iya, iya. Ya misalnya dulu pernah ada nama-nama dusun tuh yang diidentikan. Misalnya di Kutarayo. Kutarayo ada dusun dagang atau kampung dagang. Iya, iya. Kemudian ada lagi misalnya di Cintaraja itu ada identik kampung Sri Kelang. Nah, Iya. nah sekarang yang kita bahas yang ini banyak belum mengenal ya kan, Iya. yang namanya Tiuh Selikur. Tiu Selikur. Payu kalau metode Bapak mulai mana? Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini, iya, jangan lupa untuk Bapak mulai mana? Tonton terus videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Jadi untuk Bapak mulai mana? Ya pun. Iya. Jadi tadi masalah Tiuh Selikur ya. Nah, apa itu Pak Yus Tiuh Selikur itu? Lucu ya. Lucu. Yang zaman waktu selikur, 2 likur, 3 likur. Iya. Nah, Tiuh Selikur itu ya merupakan satu bentuk kawasan tempat pemukiman ya, Iya. yang pada awalnya jumlah penduduknya hanya 21 orang. Bukan 21 kakak, tetapi 21 orang. Kesemuanya ini ada 9 orang dari keturunan Jawa yang berasal dari orang-orang dari kerajaan Majapahit. Selebihnya adalah orang-orang asli yang bermukim di dusun Selikur ini. Iya, iya. Itu ya. Jadi pengertian dusun Selikur pada masa itu adalah hanya 21 orang. 21 orang. Nah, mungkin Jang Wahab penasaran juga ada Bapak mulai penasaran. Tolong mungkin dijelaskan bagaimana sejarah dari Tiuh Selikur itu. Sejarah Tiuh Selikur, Iya. ya pada awal tadi sudah kita bicarakan. Benar. Bahwa jumlah penduduk yang menghuni di dalam wilayah itu hanya 21 orang. Iya. Nah, lalu berkembang dan berkembang terus kan. Nah, di dalam dusun ini merupakan dusun yang terkecil dari beberapa dusun yang ada di daerah Kayu Agung pada masa itu. Ya.
ini pun sebelum adanya identitas daripada Kayu Agung itu sebagai Morgesiwe. Iya, iya. Nah, setelah adanya identitas Morgesiwe, baru dia berganti nama. Iya, iya, iya. Karena di saat pergantian identitas dari Kayu Agung sebagai Morgesiwe, itu sudah masuk ke katakanlah abad-abad kita sudah selesai dari masa prasejarah, sehingga nama Dusun Selikur ini mendapat perubahan. Iya. Ya, perubahan jadi nama apa? Nah, karena di dalam Dusun Selikur tersebut dihuni oleh seorang puyang Iya. yang bernama Puyang Sidokerso. Iya. Beliau ini merupakan seorang pakrul, katakanlah orang yang pintar berbicara, pintar menyelesaikan permasalahan. Sehingga Dusun Sidokerso sebelum sesudah Dusun Selikur ya, Iya. pada masa Dusun Selikur, di dusun ini merupakan tempat orang mengadili suatu permasalahan. Misalnya ada permasalahan-masalah harta waris, gontok-gontokan masyarakat dan sebagainya, diadililah di Tiup Selikur ini. Yang mengadilinya adalah Puyang Sidokerso ini. Nah, lalu karena Puyang Sidokerso ini memiliki katakanlah kenangan tersendiri bagi masyarakatnya, setelah beliau meninggalkan Dusun Selikur, dia pulang ke Tanah Jawa. Dia pulang ke Tanah Jawa ini setelah ada peristiwa besar yang merenggut nyawa keponakan dia, yaitu yang bernama Puyang Patija. Puyang Patija. Ya. Begitu Puyang Patija meninggal, dia mengajak keluarganya kesemuanya pulang ke Tanah Jawa, kembali ke katakanlah di daerah Mojopahit. Iya, iya. Sehingga karena jasa-jasa beliau, masyarakat yang tinggal di Dusun Selikur ini mengenang beliau itu, mengganti nama Dusun Selikur itu menjadi Dusun Sidokerso. Sidokerso. Karena diambil dari nama daripada puyang tersebut. Itu alasannya ya? Iya. Alasan mengapa Dusun Selikur itu langsung diganti dengan Puyang Sidokerso. Ya, diganti dengan nama Sidokerso. Diganti dengan nama Sidokerso. Iya. Tapi tadi Pak Yus menerangkan bahwa setelah adanya Morgesiwe ya, maka diganti Sidokerso. Sidokerso, ya. Tapi pada saat Tiup Selikur itu kenapa tidak dimasukkan ke dalam Morgesiwe ya? Pada saat itu kan bersamaan ya kalau tidak salah. Tidak, karena lebih duluan Tiup Selikur daripada pembentukan Morgesiwe. Lebih. Iya. Oh iya iya. Pembentukan Morgesiwe itu tepatnya pada abad ke-16 ya. Tepatnya 1647. Nah, sedangkan Tiup Selikur itu adalah sebelum tahun itu. Iya iya. Nah kalau dilihat dari wilayah, batasan-batasan wilayahnya itu Pak Yus, di mana itu Pak Yus? Semasa dia masih disebut Dusun Selikur ya, Iya. itu wilayahnya kalau kita mengarah ke arah selatan mungkin ya, itu dari pangkal jembatan yang merupakan perbatasan antara Sidakersa dengan Jua-Jua. Terus kita menghilir sampai ke jembatan. Iya. Kemudian ke arah Petalangan dari jembatan itu kan itu sampai ke simpang kantor polisi lama. Nah, terus mengarah ke kiri langsung ke jalan komplek SD, terus lagi ke kiri lagi masuk ke YKP sampai ke wilayah komplek SD 16 kan, keluar lagi sampai ke Jalan Pahlawan sampai ke pinggiran sungai. Iya. Jadi pada masa itu yang namanya kantor BRI itu, kemudian
komplek-komplek SD, sekolah SMP Negeri 1 dan sebagainya, itu masuk wilayah Dusun Selikur. Dusun Selikur ya. Setelah ada pemekaran wilayah, karena dari Morgesiwe menjadi 10 dusun, itu bertambah dari Sidakersa adanya Cintaraja, maka tanah Sidakersa diambil sebagian, tanah Mangjaya diambil sebagian, dijadikan wilayah Cintaraja. Nah, itu batas-batas daripada spesifik batas wilayah Dusun Selikur. Iya. Jadi sampai sekarang itu lebih sempit lagi ya. Iya. Kalau dulu luas pada Luas, saat Dusun Tius Selikur itu ya. Nah, Pak Ius, ada lagi yang nak ditanyakan oleh Jang Wahab ya. Ya, mengenai masalah Tius Selikur yang sekarang jadi Sido, ya. Sido Kerso itu ya, aslinya bukan Iya. Sidakersa ya. Sidakersa. Sidakersa sekarang ya. Kalau dulu Sido Kerso. Ya. Oh iya. Nah, itu Pak Ius ya. Karena apa namanya dulu termasuk Tius Selikur katanya harus rumahnya harus 21 kan saya? Bukan. Warganya? Jumlah penduduknya. Nah, jumlah penduduknya itu mengingatkan saya ke sejarah suku Baduy ya. Suku Baduy itu harus 40 ya. Ya. Tapi sampai sekarang 40. 40 ya. Nah, tapi kalau Tius Selikur dulunya 21. 21 orang. 21 orang. Kemudian pada Ada alasan-alasan. abad ke-17 Ya. itu sudah menjadi 21 rumah. Bukan lagi 21 orang, tapi sudah menjadi 21 rumah atau 21 kakak. Berkembang ya sampai sekarang. Iya. Sudah sekian kakak. Iya. Tapi memang pada saat itu tidak ada istilah bersumpah harus sekian, tidak ya. Tidak, harus dibatasi, pokoknya kalau lebih dari 21 tidak boleh, tidak ada semacam Tidak, itu. ya. Oh iya. Ya, udah Bapak mulai mana, itulah informasi mengenai masalah Tius Selikur. Iya. Ya. Sejarah-sejarahnya sampai sekarang itu namanya menjadi Sidakersa. Iya. Iya. Nah, pergantian daripada Sidakerso Iya. ke Sidakersa, Iya. ya, itu Tius Selikur identiknya itu dari abad, katakanlah abad di bawah abad 17 ya. Iya. Abad 18 ke atas dia sudah menjadi Sidakerso. Iya. Nah, kemudian menjelang awal abad ke-19 disempurnakan kata-kata Sidakerso itu menjadi Sidakersa sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada hubungannya antara sejarah kata-kata Sido, Kerso itu berarti orang Jawa kan? Iya. Kalau Sida, Kersa orang Sunda itu biasanya. Iya. Tapi katakanlah pada masa itu orang-orang yang sudah memiliki tingkatan pelajar kan, Iya. dia menyempurnakan bahasa. Jadi Sido Kerso itu dianggap mereka adalah itu lafal daripada orang-orang Kayu Agung pada masa itu kan. Iya. Tetapi di Indonesia kan menjadi Sidakersa. Sidakersa. Iya. Mungkin ada informasi terakhir yang nak disampaikan oleh Pak Ius. Ya. Perlu saya informasikan kepada masyarakat banyak ya, terutama yang sempat menonton daripada channel Ya, Kayu Agung Radio. Kayu Agung Radio ini ya, bahwasanya dusun atau kelurahan Sidakersa itu mengalami 3 kali perubahan nama. Pertama, namanya Tius Selikur dengan alasan hanya ada 21 orang penghuninya, berganti menjadi 21 keluarga atau kepala keluarga. Ya. Lalu menjelang abad ke-18 itu sudah berganti menjadi Sidakerso, diambil daripada nama orang yang berjasa di wilayah tersebut. Lalu di awal abad 19 menjadi disempurnakan nama Sidakerso menjadi Sidakersa sampai sekarang. Iya. Ayo kalau itu Anda Bapak mulai mengenai sudah kita dengarkan informasi yang jelas dari Pak Ius atau Pak Ius Rizal ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita nak ngupload terus
informasi-informasi selanjutnya tentang budaya, adat istiadat dan sebagainya. Yang pasti Anda Bapak mulai mana kita harapkan tonton terus dan di like serta di komen. Yo, kalau baca share video kami ini. Yo, Anda Bapak mulai mana kita cukupkan sampai di sini bincang-bincang kita bersama Pak Yus Rizal, salah satu budayawan dan sejarawan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.